Ya, jadi Paulus ini betul-betul mendapatkan pendidikan yang luar biasa ya, dan eh, bagaimana dia dididik dalam eh, dengan teliti ya dalam hukum nenek moyang. Jadi Paulus ini sangat memahami hukum Taurat ya. Sebagai golongan yang paling keras tuntutannya di antara orang Yahudi, ia hidup sebagai orang Farisi ya. Jadi Farisi ini di Yahudi itu ada beberapa golongan ya, dan Farisi ini adalah salah satu kelompok yang paling keras dalam soal hukum ya. Dan Farisi ini bisa dibilang anti keduniawian ya. Makanya disebut Farisi karena mereka adalah kelompok orang yang mengasingkan diri ya untuk menjalani hukum-hukum Tuhan. Dan memang seorang Farisi yang sejati. Dan Paulus ini di antara orang Farisi adalah orang Farisi yang sejati. Dengan demikian ia adalah orang yang mempunyai semangat yang besar dalam hal tradisi nenek moyangnya dibandingkan dengan orang lain segolongannya. Jadi di dalam kefarisian Paulus ini paling luar biasa ya. Setelah menjadi dewasa, ia menjadi seorang anggota dari badan tertinggi di kalangan orang Yahudi, yaitu Sanhedrin. Sebagaimana terbukti bahwa ia memberikan suaranya. Aduh, ini Sanhedrin saudara-saudara bukan eh, apa ya? Ini bukan biasa-biasa ya. Bisa dibilang ini anggota dewan sekaligus eksekutif yang digabungkan ya di dalam eh, bangsa Yahudi. Jadi Paulus yang masih muda udah bagian dari kelompok ini gitu. Iya, dari kelompok ini ya, atau dari majelis kehormatan ini ya. Jadi sebagaimana terbukti bahwa ia memberikan suaranya, ini kita bisa lihat ya dalam Kisah 26 ayat 10. Ketika orang-orang Kristen dijatuhi hukuman mati, dan jadi orang-orang Kristen yang mau dijatuhi hukuman mati harus ada suara dari Sanhedrin. Dan kalau Sanhedrin putuskan mati, itu ya bisa mati gitu. Dan Paulus bagian dari kelompok ini ya. Lebih daripada itu, ia mendapat kepercayaan dari imam besar yang bersedia memberikan surat-surat ya ke pengantar kepada semua penguasa rumah ibadat di seluruh negeri dengan kekuasaan untuk menangkap dan memenjarakan orang yang didapati bersalah karena kemurtatan. Wah, dalam tanda kutip ini. Jadi teman-teman, Paulus ini bisa dibilang eh, orang kedua ya yang menjalankan suara dari imam besar. Karena Paulus ini masih sangat muda, cekatan dan sangat bersemangat ya dalam menjalankan tradisi. Makanya Paulus ini betul-betul jadi orang kepercayaan atau orang kedua dari imam besar, sedia melaksanakan tugas dari imam besar ya, kapanpun disuruh dia segera pergi. Jadi teman-teman, coba bayangkan kalau teman-teman adalah orang kedua ya dari anggota dewan ya, anggota dewan dan sekaligus eksekutif gitu. Aduh, ini luar biasa Paulus, masih sangat muda. Sesungguhnya ia adalah seorang pemuda yang sedang dibangkitkan di mana para penguasa Yahudi memandangnya dengan bangga dan penuh pengharapan, percaya bahwa ia akan banyak memberi kontribusi untuk memulihkan bangsa dan agama Yahudi kepada kebesaran yang semula. Jadi teman-teman, bahkan semua bangsa ya, bangsanya ya, sesungguhnya ia adalah seorang pemuda yang sangat sedang dibangkitkan, di mana para penguasa Yahudi memandangnya dengan bangga dan penuh harapan. Jadi pemimpin-pemimpin Yahudi memandangnya dengan bangga dan penuh harapan, percaya bahwa ia akan memberikan kontribusi untuk memulihkan bangsa dan agama Yahudi kepada kebesaran yang semula. Jadi di dalam diri Paulus terletak satu pengharapan yang sangat besar bagaimana Paulus ini bisa membalikan kebesaran dan kemuliaan bangsa ya, agama dan bangsa Yahudi. Jadi aduh luar biasa Paulus ini ya mendapatkan kehormatan seperti itu dari para pemimpin dan bangsa Yahudi. Dalam pandangan duniawi terbentang masa depan yang gemilang di hadapan Paulus ya, yaitu Saulus. Tetapi apa yang merupakan keuntungan baginya semuanya itu dianggap
suatu kerugian bagi Kristus. Untuk siapa ia telah kehilangan segala sesuatu. Waduh. Jadi teman-teman, kita belajar ya pengalaman dari Paulus bagaimana kelebihan Paulus ya. Ini kelebihan Paulus ini luar biasa. Tetapi apa yang merupakan kelebihan yang begitu luar biasa yang dialami oleh Paulus itu menjadi kerugian ya karena perjumpaannya bersama dengan Kristus. Jadi teman-teman, sangat tidak masuk akal ya kalau Paulus itu mengajarkan Injil manusia atau Injil yang diberitakan itu karena hasil penemuan manusia. Sangat tidak masuk akal. Jadi Paulus dalam kehidupannya yang sebelumnya itu sangat bertentangan dengan Injil. Dan Paulus di dalam kehidupannya yang semula itu betul-betul merupakan satu kebanggaan, satu prestasi lah yang sangat besar, merupakan tumpuan harapan dari para pemimpin ya untuk membangkitkan kehormatan dan kemuliaan bangsa Yahudi yang hilang. Jadi bukan main-main ya apa yang Paulus dapatkan, dan apa yang Paulus alami, pengalamannya bersama-sama, perjumpaannya bersama dengan Kristus membuat ia merasa bahwa semua itu dianggap satu kerugian gitu. Waduh, ini luar biasa teman-teman. Jadi ketika kita betul-betul berjumpa dengan Kristus ya, mempunyai pengalaman yang real dengan Kristus, apa yang dianggap dunia sebagai satu keuntungan, teman-teman, itu kita tidak akan nilai lagi sebagai sesuatu yang apa ya? Seperti Paulus, kita akan melihat itu kerugian gitu. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau memberi tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Iya, Bing. Ya, silakan Joy. Tambahkan ketambahan sih, kasih komentar yang dengan tulisan ini kita juga sendiri baru bisa mengerti Paulus itu sebagaimana dia adanya dengan bacaan ini. Jadi sekarang kita baru bisa lebih mengerti kenapa tulisan-tulisan Paulus itu sometimes sangat susah untuk dimengerti, karena memang dia itu ahli hukum ya teman-teman. Dia itu diajar dalam sebuah sekolah yang memang betul-betul hukum itu satu mata kuliah mungkin yang memang dorang sudah hafal sampai benar-benar dorang tahu begitu. Tapi dalam kita punya pengalaman sendiri baca tulisan Rasul Paulus sebelum kita mengenal pekabaran malaikat ketiga, itu susah sekali ya untuk kita mau mengerti, mau cari mengerti itu ini gimana gitu. Tetapi contoh di dalam buku Galati ini kan yang Rasul Paulus tulis. Nah, kita pun bisa mengerti buku Galati gara-gara pekabaran malaikat ketiga yang Wagner tulis. Dan buku-buku Rasul Paulus yang lain itu kita bisa mengerti karena mempelajari pekabaran malaikat ketiga. Jadi teman-teman, kita lihat bagaimana Tuhan memberikan pekabaran yang sangat the most precious message ya, pekabaran yang sangat berharga. Kenapa? Karena Rasul Paulus memberitakan Injil yang benar yang dia terima langsung dari Tuhan. Cuman kita sebagai orang awam susah untuk mengerti tulisan Paulus gitu. Tapi Tuhan kirim Wagner dengan John untuk membuat tulisan Paulus itu bisa dimengerti dengan indah gitu ya, dengan sangat indah ternyata itu Injil. Dan bagaimana kita bisa mengerti akan pemikiran Paulus, apalagi dia berbicara mengenai hukum. Contohnya seperti waktu lalu kita belajar Christ is the end of the law. Waduh, kalau kita nggak belajar tulisan dari Wagner pun kita nggak akan bisa mengerti gitu apa ini dia punya arti. Ternyata semua itu sangat berkaitan dengan pekabaran malaikat ketiga dan sangat indah. Nah, itulah baru kita bisa mengerti kenapa tulisan-tulisan Paulus itu sangat ada yang bisa mengerti dengan isi, ada yang susah, harus memang digali benar-benar. Tapi dalam keadaan kita seperti itu, Tuhan melihat orang punya keinginan untuk mengerti akan kebenaran, Tuhan akan
bukakan akan pengertian akan firman Tuhan, dan mungkin juga ada hal-hal yang orang nggak bisa mengerti ya di dunia ini, dan nanti di surga kita akan bisa mengerti dengan lebih jelas akan firman Tuhan. Tetapi apapun yang penting untuk keselamatan kita itu Tuhan nggak pernah sembunyikan, itu bukan misteri, itu satu hal yang Tuhan sudah nyatakan dengan sejelas-jelasnya, dan kita harus bisa mengerti akan pekabaran itu, dan bisa bisa kita terima dan bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kita pribadi. Oke, Bing, thank you. Ya, terima kasih. Ada Brother Eric. Silakan, Brother. Oke, baik. Terima kasih, Bing. Jadi, kehidupan Paulus adalah satu kehidupan yang memang telah dibukakan untuk menjadi satu pelajaran ya bagi orang yang sementara menyelidiki akan kebenaran. Tuhan, pertanyaannya seperti ini, kenapa Tuhan memilih Paulus ya? Kan seperti itu ya, kenapa Tuhan memilih Paulus dari sekian banyak orang-orang muda pada waktu itu? Kenapa Tuhan memilih Paulus? Nah, memang ketika orang baca di sini, memang Paulus itu adalah seorang yang sungguh-sungguh ya, seorang yang sungguh-sungguh. Dalam bahasa yang lain yang dia gunakan, walaupun tanpa pengertian yang benar. Kalau kita baca dalam Roma 9 dan 10 ya, bagaimana pengalaman Paulus kemudian diekspresikan. Dan memang kesungguh-sungguhannya itulah yang kemudian pada akhirnya menjadi satu bukan kelebihan Paulus ya, menjadi satu sarana yang Tuhan bisa gunakan melalui Paulus, di mana ada satu pekabaran yang luar biasa yang Tuhan rindukan, kemudian dinyatakan melalui Paulus. Memang di sini dikatakan bahwa Paulus pada akhirnya ketika dia menyadari lewat pertemuannya dengan Kristus ya, dia menyadari bahwa apa yang dulu itu adalah satu kebanggaan, satu kemuliaan ya, dia menganggapnya itu, kemudian pada akhirnya dia menganggap itu sebagai kerugian ya, kalau bahasa itu kerugian, tapi kalau sebenarnya kata kerugian itu kemudian dia mengatakan sampah, itu kalau di bahasa asli itu lebih kotor, lebih strong, lebih kotor. Dia mengatakan itu adalah kotoran ya, atau ya bisa dikatakan itu tai, seperti itu kalau diterjemahkan secara bebas ya. Dan itu yang kemudian Paulus alami. Tapi memang di sini yang kita harus lihat ya, bahwa kemuliaan, sensasi ya, kebanggaan yang memang sepertinya sementara dan akan terus dimiliki Paulus ketika dia menjadi seorang yang dipercayakan dan yang diproyeksikan untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan mungkin dia akan mengganti Pak Kayafas sebagai imam besar. Dia diproyeksikan untuk itu, dan kemudian dia melepaskan semua itu ketika dia bertemu dengan Kristus. Hanya saja apa yang Tuhan karuniakan kepada dia ya, hikmat yang Tuhan karuniakan itu masih ada, saudara. Sehingga dalam penulisannya memang dalam bahasa-bahasa yang dia gunakan itu adalah bahasa-bahasa yang dalam kedalaman sesuai dengan pendidikan yang dia terima. Memang ada komentar dari Rasul Petrus bahwa ada bagian-bagian dari tulisan Rasul Paulus yang perlu dipelajari dengan mendalam. Itu yang juga telah diberikan nasihat oleh Rasul Petrus ya di dalam tulisan Rasul Petrus. Jadi memang ketika kita telah bertemu dengan kemuliaan Kristus dan pada akhirnya kita melihat diri kita itu adalah sesuatu yang tidak ada artinya ya, sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Bahkan bahasa Paulus dia bilang bahwa dia hanyalah seorang bejana. Bejana itu adalah kalau di sini bilang kure yang nemulek tak salah ya, yang begitu rapuh ya. Tapi sesungguhnya hikmat yang Tuhan karuniakan kepadanya, itulah yang bagaimana Tuhan menggunakan Paulus ya, lewat hikmat yang Tuhan karuniakan kepada Paulus. Dan kemudian itu menjadi sarana yang kemudian memudahkan Paulus untuk menyatakan Injil ya, baik melalui penyampaian ataupun melalui penulisan, baik melalui khotbah ataupun melalui penulisan. Nah,
kita melihat ya bahwa kenapa Paulus bisa menyatakan kesalahan dari pandangan agamanya sebelumnya atau agama Farisi ya. Kenapa Paulus begitu jelas memberikan perbedaan, begitu jelas memberikan penjelasan tentang kesalahan dari agamanya sebelumnya, ya, yang walaupun itu adalah agama yang dia di antara mereka dia yang paling sejati ya, karena dia telah mempelajari ya, dia telah mempelajari dengan sangat mendalam sehubungan dengan apa itu keselamatan dari sudut pandang Yudaism ya, dari sudut pandang orang Yahudi, khususnya dari sudut pandang orang Farisi. Dan kemudian dia bisa membuka dengan lebih jelas perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok keselamatan oleh perbuatan lewat penurutan akan hukum Taurat dengan keselamatan oleh iman ya, lewat usaha-usaha Kristus ya, bukan usaha-usaha kemanusiaan yang berpusat kepada Kristus. Nah, dia bisa mengulas, menjelaskan dengan begitu dalam ya. Dan itu juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita juga dalam mempelajari firman Tuhan jangan hanya di permukaan, saudara. Kita juga harus mempelajari itu jauh ke dalam ya, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat dengan lebih jelas mana yang benar, mana yang tidak benar ya, atau yang salah. Kemudian Paulus juga ya, kita melihat ya dalam pengalaman kehidupannya, kenapa dia bisa bersoal jawab dengan dari golongan Yunani ya, atau dari golongan Helenisme ya, dengan pandangan-pandangan Yunani. Kayak kita tahu bersama bahwa ada Rasul Lukas ya menuliskan bagian bagaimana Paulus menginjil di Yunani, di Yunani seperti itu ya. Kemudian dia bersoal jawab di mana? Efesus. Iya, di Efesus dan juga di Athena. Dia kan juga pergi ke Athena dan juga berkhotbah di hadapan Areopagus atau dewan Yunani. Dan juga di sana dia sering bersoal jawab dengan dua golongan pandangan besar ya, atau bisa dikatakan ya dari golongan agamanya Yunani ya, dari golongan Stoik dan Epikuros ya. Kemudian dia bisa mengimbangi, kemudian dia juga bisa masuk dalam sudut pandang mereka, dan juga dia memberikan pandangan-pandangan tentang keyakinannya. Kenapa dia bisa masuk seperti itu, saudara? Karena di sini kita melihat ya bahwa dia juga mempelajari dasar-dasar pemikiran dari mereka, sehingga kemudian pada akhirnya dia bisa menjelaskan dari sudut pandang mereka sehubungan dengan kebenaran Injil yang dia yakini. Walaupun pada kenyataannya tidak ada banyak ya yang dimenangkan di sana, tapi ada di antara orang-orang dari kalangan orang-orang Yunani ya, dari golongan bangsawan Yunani juga ada yang bertobat ya untuk keberadaan Paulus ketika dia membawakan pekabaran Injil. Jadi memang ketika kita akan berada di dalam keadaan di mana Tuhan mempercayakan kita ya, selain kita belajar memahami akan kebenaran ini dan kita akan menjadi alat Tuhan, agen Tuhan seperti Paulus untuk menyampaikan kebenaran ini, kita juga harus itu ya, harus di dalam takut akan Tuhan, di dalam roh kerendahan hati di dalam Kristus, kita juga harus masuk di dalam kedalaman ini. Kita juga harus memahami semua pandangan-pandangan yang pada akhirnya ketika kita masuk untuk memberitakan Injil, kita bisa menjelaskan dari sudut pandang mereka. Memang kalau sekarang, memang Ebing juga apa yang Ebing jelaskan yang lalu, ada teman-teman yang telah menganut pandangan-pandangan yang berbeda ya. Kalau dalam bahasa pandangan Kristen progresif ya, yang tidak lagi menjadikan Alkitab sebagai dasar dari keyakinan, orang juga menjadikan yang lain ya, buku yang lain untuk menjadi dasar keyakinan mereka. Ada juga pandangan-pandangan dari golongan-golongan yang misalnya sekarang yang lagi itu ya, dari lunar sabat dan lain sebagainya. Nah, ketika kita akan menyampaikan akan penggambaran bagi mereka, kita juga harus masuk ya, harus masuk apa yang menjadi keyakinan mereka. Ini contoh teladan yang diberikan oleh Paulus, sehingga kita bisa juga menjelaskan ya kekeliruan atau kesalahan yang dimiliki oleh mereka dari sudut pandang kebenaran Alkitab itu sendiri. Dan memang ini perlu hikmat di dalam Tuhan, bukan untuk sebagai satu kebanggaan atau satu kesombongan atau satu kemuliaan. Itu telah dilepaskan ya, seperti Paulus, dan itu tidak ada keuntungan di sana. Tapi untuk bagaimana kerinduan kita untuk digunakan oleh Tuhan, bahkan kita akan kalau boleh ya, kejarlah, kalau Paulus bilang, kejarlah semua karunia. Untuk apa? Untuk kita boleh lebih leluasa di dalam menyampaikan
pekabaran Injil. Kalau sekarang kan ada media sosial, kita bersyukur secara pribadi bahwa Joy menggunakan itu, kemudian menjadikan YouTube untuk media sosial yang dimana pekabaran ini boleh disampaikan. Kalau mungkin dulu kesempatan itu tidak ada bagi Jones dan Wajonar karena waktu itu belum ada. Nah, kita yang hidup di zaman modern saat ini, ya kita juga perlu ya untuk menguasai itu. Memang kita juga bilang ke Ebing, Bing, kita rindu ada satu studio, satu kamar, kemudian dilengkapi dengan semua alat-alat yang kemudian memadai untuk menunjang itu, dan kita rindu untuk membawakan pekabaran melalui sarana itu. Tapi sekali lagi, ini hanyalah media, ini hanyalah alat, bukan dengan itu kemudian menjadi kebanggaan dan menjadi kemuliaan. Kita melihat juga ya, kalau kita ini terakhir dibandingkan dengan panggilan Tuhan terhadap Ellen White ya, terhadap Nyonya White yang kita akui sebagai nabi di gereja kita ya. Memang ketika Tuhan memanggil Ellen White itu adalah seorang yang di pandangan manusia itu bisa dikatakan tidak berharga ya, karena dia hanya menempuh jenjang pendidikan sebatas kelas 3 SD ya, kalau orang itu kelas 3 SD. Apa yang akan diharapkan di sana dari seorang yang hanya berpendidikan seperti itu untuk menjadi sarana bagi kemuliaannya untuk Tuhan menyampaikan pekabaran Tuhan. Tapi yang luar biasa ya, bagaimana seorang Ellen White itu digunakan oleh Tuhan dan dia menuliskan buku ya oleh hikmat yang dikaruniakan Tuhan. Tidak ada seorang penulis pun yang sama seperti dia ya. Tidak ada seorang penulis pun yang sama seperti dia yang menuliskan buku sebegitu banyak, walaupun mungkin seorang doktor sekalipun ya. Dia menuliskan dan dia menuangkan pandangan-pandangan. Tapi ketika kita melihat, mungkin dalam pandangan secara permukaan kita melihat Ellen White hanya sebatas itu ya. Dia hanya dari menempuh pendidikan dari tingkat sekolah dasar yang tidak tamat ya, di sekolah dasar hanya menempuh sampai kelas 3 SD. Tapi kalau kita melihat selanjutnya ya, di dalam sejarah kehidupan biografi Ellen White, kita melihat bahwa ternyata Ellen White juga dia masuk untuk menempuh ya pendidikan yang juga akan memperlengkapi dia. Dia juga belajar tentang sastra, dia belajar tentang bahasa, dia belajar tentang bagaimana sesungguhnya untuk menuangkan ide-ide di dalam penulisan ya. Sehingga itu memperlengkapi dia bukan untuk kesombongan, tapi untuk keleluasaan dia, di mana dia dapat menuangkan semua pemikiran-pemikiran yang Tuhan inspirasikan kepadanya, dan pada akhirnya dia tuliskan lewat tulisan-tulisan Roh Nubuat. Ada 2 orang muda yang Tuhan panggil ya, 2 orang muda laki-laki yang sepertinya cakap untuk itu, tapi orang menolak itu. Jadi sesungguhnya ketika kita membuka hati kita ya kepada terang pekabaran Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu akan juga mengalir melalui kehidupan kita ya. Tuhan akan memperlengkapi kita sehingga kita akan diperlengkapi oleh Tuhan bukan hanya untuk memahami kebenaran firman itu, tapi juga bagaimana kebenaran firman itu mengalir ya melalui kehidupan kita, khususnya pekabaran tentang Christ in His righteousness dan yang dituangkan lewat pekabaran malaikat yang ketiga. Jadi memang ini yang juga yang kita akan memiliki kerinduan itu untuk itu, dan Tuhan akan terus memperlengkapi kita sehingga kita akan menjadi sarana seperti Paulus ya di dalam untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, tapi tetap kemuliaan Tuhan yang berada di dalam bejana tanah liat. Kita akan memiliki kesadaran bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Oke, Bing, itu mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Brother Eric. Jadi kita sangat setuju ya dengan apa yang Brother Eric jelaskan. Yang kemarin kita bicarakan adalah bagaimana menemukan kebenaran ya. Ya, jadi untuk bisa menyaksikan teman-teman, silakan ya sesuai dengan panggilan teman-teman, bagaimana mau mengekspresikan apa yang Brother Eric bilang, ini adalah sesuatu yang sangat baik ya. Dan saya sendiri seperti itu teman-teman, bukan tidak ya. Tetapi yang kita bicarakan kemarin adalah bagaimana menemukan kebenaran, bagaimana keyakinan kita terhadap kebenaran itu sangat tidak ditentukan oleh itu. Jadi penemuan kita ya, keselamatan kita itu sangat ditentukan dari perjumpaan kita, dan itu metode Tuhan terlalu luas ya. Tidak dibatasi oleh apapun, bahkan dalam hal-hal yang tidak terpikirkan oleh manusia ya, Tuhan bisa bekerja untuk membawakan keselamatan. Jadi itu jelas ya teman-teman.
Jadi kita bukan menentang Brother Eric dengan penjelasan-penjelasannya, tapi kita memposisikan ya bagaimana keselamatan itu sangat tidak ditentukan oleh itu, dan keyakinan kita terhadap kebenaran sangat tidak ditentukan oleh itu, tetapi itu bisa meneguhkan ya, hikmat, metode itu bisa meneguhkan itu dia. Jadi kita rasa ini sudah clear ya. Jadi teman-teman, terima kasih ya untuk Brother Eric atas tambahannya dan juga Sister Joy ya untuk tambahannya juga. Oke, ada teman-teman yang lain yang mau memberi tambahan? Kita akan lanjut ya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Paulus mengatakan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Ya, sebagai orang yang sangat bersemangat dalam memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebayaku, sebaya dengan aku di antara bangsaku. Jadi ini Paulus di dalam agama Yahudi, ya, jauh lebih maju, ya, jauh lebih maju. Dan teman-teman, di sini kita lihat ya, bagaimana Wagner menanggapi mengenai agama Yahudi. Sebagai orang yang sangat bersemangat dalam memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ini Wagner mengomentari begini ya. Jelaslah bahwa agama Yahudi bukanlah agama Allah dan Yesus Kristus, tetapi adalah tradisi manusia. Ini jelas ya di dalam ayat ini, bahwa agama Yahudi di mana Paulus begitu maju di dalamnya, itu ternyata adalah tradisi manusia, bukan agama Allah atau Yesus Kristus. Orang-orang membuat kesalahan besar dengan menganggap agama Yahudi sebagai agama perjanjian lama. Jadi ini image dari orang-orang Protestan ya, atau Katolik atau agama manapun, agama Yahudi itu adalah agama perjanjian lama. Oh, ini kesalahan besar ya. Perjanjian lama tidak mengajarkan agama Yahudi, dan perjanjian baru ya tidak mengajarkan Roma Katolik ya. Jadi perjanjian lama, agama Yahudi itu bukanlah produk dari perjanjian lama. Begitu juga Roma Katolik bukanlah produk dari perjanjian baru. Agama perjanjian lama adalah agama dari Yesus Kristus ya. Rohnya lah yang ada di dalam diri para nabi yang menggerakkan mereka untuk menyatakan Injil yang sama yang kemudian diberitakan oleh para rasul. Jadi teman-teman, Roh Kudus yang menggerakkan para nabi ya, para penulis perjanjian lama yang kemudian menggerakkan mereka untuk menyatakan Injil yang sama yang kemudian diberitakan oleh para rasul. Jadi apa yang diberitakan oleh para nabi, apa yang dituliskan para nabi dan diberitakan mereka, apa juga yang diberitakan oleh para rasul, itu adalah pekabaran yang sama. Kenapa? Karena itu digerakkan oleh roh yang sama. Jadi tidak mungkin berbeda, teman-teman. Ketika Paulus masih di dalam agama Yahudi, ia tidak percaya perjanjian lama, ya. Yang ia baca dan dengarkan dan baca setiap hari, sebab ia tidak mengerti tulisan itu. Nah, ini poin penting ini, teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa Paulus dengan segala kelebihannya ya itu mampu memahami firman Tuhan ya. Ini poin penting ya. Ia tidak percaya dengan perjanjian lama yang ia baca dan dengarkan ya setiap hari, sebab ia tidak mengerti tulisan itu. Jikalau sekiranya ia mengerti, maka ia akan percaya kepada Kristus. Jadi teman-teman, bagaimana latar belakang Paulus dengan segala kelebihannya itu tidak menentukan bagaimana dia bisa memahami firman Tuhan, ya. Kenapa? Kalau dia sekiranya mengerti, ia akan percaya kepada Kristus. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus, dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia tidak mengerti perkataan nabi-nabi yang diucapkan setiap Sabat. Jadi teman-teman, kenapa para pemimpin menjatuhkan hukuman
mati atas Kristus sebab mereka tidak mengerti perkataan nabi-nabi yang diucapkan setiap hari Sabat. Jadi mereka membacakan ya Alkitab setiap hari Sabat, tetapi tidak melihatnya dengan benar gitu, tidak mengerti ya nubuatan Yesaya kalau nggak salah. Mereka akan melihat tapi tidak melihat, mereka mendengar tapi tidak mendengar, sebab mata dari mata mereka tertutup, hati mereka telah menjadi tebal ya. Jadi teman-teman, bagaimana manusia ya dengan segala kemampuannya untuk memahami firman Tuhan ya tidak memadai ya. Jadi mengapa penduduk Yerusalem pada akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus? Sebab mereka tidak mengerti perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Tradisi nenek moyang menyebabkan pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya, tradisi nenek moyang menyebabkan pelanggaran terhadap hukum Allah. Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi, ya, secara keseluruhan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi teman-teman, tradisi nenek moyang menyebabkan pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan tradisi ini adalah sebagai satu produk dari tidak mengertinya mereka tentang firman Tuhan. Jadi karena tidak mengerti firman Tuhan, maka yang terbentuk adalah tradisi, ya. Dan karena tradisi ini, mereka melanggar hukum-hukum Tuhan. Dan di sini ya, ayat ini dengan jelas, Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Teman-teman, saya sangat yakin ya, bangsa Yahudi ya bukan tidak mau mempelajari Alkitab. Mereka pelajari Alkitab, apalagi sesudah pembuangan ya dari Babel ya. Ada satu pertobatan besar-besaran, mereka kembali kepada kebenaran, kepada ajaran firman Tuhan. Tetapi di dalam pola-pola berpikir yang keliru ya, pola-pola berpikir yang keliru, mereka masih terbawa dengan kekafiran. Dan ini yang menyebabkan ketika mereka mempelajari Alkitab, mereka tidak melihat Alkitab dengan benar, ya. Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi teman-teman, jangan kita mengira ya apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi itu adalah perintah dari hukum Taurat ya atau dari perjanjian lama. Ini jauh daripada itu ya. Pada hari-hari Sabat ya, para pemimpin membaca kitab suci di rumah ibadah, dan hal ini tidak salah ya. Jadi membaca kitab suci tidak salah, itu baik. Yesus berkata, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Jadi teman-teman, di dalam konteks apa yang dibacakan ya, apa yang dibacakan pada setiap hari Sabat, ya, itu yang membuat Yesus mengatakan ini ya. Mereka mengajar, sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang diajarkan. Jadi yang diajarkan ini adalah sesuatu yang dibacakan. Makanya Yesus katakan, turutilah ya. Turuti perbuatan mereka, turuti, sebab itu turuti dan lakukan segala sesuatu yang diajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Jadi kalau di atas tadi kita katakan ya, tradisi itu karena salah paham tentang firman Tuhan ya. Salah paham tentang firman Tuhan, atau karena tidak melihat ya tradisi, tidak melihat
firman Tuhan dengan benar. Nah, sekarang Yesus katakan, turuti dan lakukan segala sesuatu yang diajarkan kepadamu. Nah, ini di dalam konteks apa yang dibacakan ya setiap hari Sabat, bukan pengajaran-pengajaran yang mereka bentuk ya. Makanya Yesus katakan seperti ini, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi ini di dalam konteks apa yang dibacakan pada setiap hari Sabat ya. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Jadi teman-teman, mereka tidak melakukan firman Tuhan ya, sekalipun mereka membacanya. Dan kenapa mereka tetap tidak bisa melakukan? Karena mereka tidak bisa memahami firman Tuhan ya. Yesus tidak pernah menyalahkan Musa dan tulisan-tulisannya. Jadi teman-teman, di dalam hidup Yesus tidak ada kecenderungan untuk menyalahkan atau mendiskreditkan tulisan-tulisan Musa, seolah-olah agama Yahudi adalah produk dari tulisan-tulisan Musa. Ya, Yesus tidak pernah demikian, teman-teman. Tetapi yang luar biasa, ada begitu banyak ajaran sekarang yang mengatasnamakan kasih karunia, itu memandang sebelah mata terhadap tulisan Musa ya dan perjanjian-perjanjian lama. Ini sesuatu yang tidak benar ya. Yesus tidak pernah menyalahkan Musa dan tulisan-tulisannya. Ia berkata kepada orang Yahudi, "Jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku." Jadi, kalau kita betul-betul mempelajari tulisan Musa, teman-teman, dan kalau kita betul-betul tiba pada pemahaman yang benar tentang apa yang ditulis oleh Musa, pasti kita percaya kepada Kristus. Dan orang yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah menolak tulisan Musa, teman-teman. Ya, itu kebalikannya. Jadi tulisan Musa menyaksikan Kristus, dan orang yang percaya Kristus pasti akan menerima sepenuhnya dan tidak akan menghina atau mendiskreditkan tulisan-tulisan Musa. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dibaca dan diperintahkan para pemimpin dari tulisan Musa harus diikuti. Ya, harus. Kenapa? Karena itu adalah firman Tuhan. Tetapi contoh para pemimpin harus ditolak karena mereka tidak menurut kitab suci. Kristus berkata tentang mereka mengangkat beban-beban berat, lalu meletakkannya di bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini bukanlah perintah-perintah Allah. Jadi teman-teman, apa yang terjadi kepada agama Yahudi itu bukan sesuatu yang pernah diperintahkan oleh Tuhan. Bukan hasil produk dari perintah Tuhan. Karena perintah-perintahnya tidak berat. Jadi kalau ada khotbah yang terlalu menghina perintah Tuhan, ya, karena itu perjanjian lama, ini hati-hati teman-teman. Ya, ini bukanlah perintah-perintah Allah karena perintahnya tidak berat dan bebannya itu bukan dari Kristus karena bebannya ringan. Jadi perintah Tuhan tidak berat dan beban Kristus itu ringan. Jadi kalau ada ajaran yang mengkonotasikan bahwa perjanjian lama atau perintah-perintah yang ada di dalam perjanjian lama itu menyebabkan perhambaan, itu harus disimak baik-baik, harus diwaspadai, teman-teman. Kita banyak mendengar tentang para guru Yahudi yang mengajarkan ajaran Yahudi, yang berusaha menyesatkan orang-orang Galatia, dan kita mengetahui bahwa mereka yang mengajarkan Injil yang lain adalah orang-orang Yahudi. Tetapi kita tidak boleh mengira bahwa guru-guru yang mengajarkan ajaran Yahudi ini sedang mengajarkan Alkitab atau sebagian daripadanya. Jadi teman-teman, ini guru-guru palsu ya, yang menyesatkan orang Galatia atau jemaat-jemaat yang tersebar waktu itu adalah orang Yahudi. Tetapi kita tidak boleh mengira bahwa guru-guru yang mengajarkan ajaran Yahudi ini sedang mengajarkan Alkitab atau sebagian daripadanya, atau berusaha mendapatkan orang-orang yang baru bertobat mengikuti kitab suci yang ditulis oleh Musa. Ya, ini waktu dikatakan jauh dari itu, ya. Mereka sedang memimpin orang Galatia itu menjauh dari Alkitab dan mengganti ajarannya dengan perintah-perintah manusia. Teman-teman,
apa yang diajarkan oleh guru palsu saat itu ya, saat terjadi penyesatan ya di jemaat mula-mula ya, itu bukanlah ajaran yang diajarkan oleh Alkitab ya, atau mereka mengajarkan Alkitab atau sebagian daripadanya, atau berusaha orang-orang yang baru bertobat untuk mengikuti kitab suci yang ditulis oleh Musa. Itu ternyata jauh dari itu. Ya, apa yang terjadi? Kenyataannya mereka sedang memimpin orang-orang Galatia itu menjauh dari Alkitab dan mengganti ajarannya dengan perintah-perintah manusia. Inilah yang membangkitkan semangat Paulus, ya. Agama Yahudi itu yang sama sekali berbeda dengan agama Allah sebagaimana yang diajarkan dalam Taurat para nabi dan Mazmur. Jadi teman-teman, agama Yahudi itu bukan agama Alkitab ya. Dan inilah yang membangkitkan semangat Paulus ya untuk melawan ya. Semangat Paulus untuk menentang, karena agama Yahudi betul-betul membawa manusia itu dari sumber kehidupannya. Jadi inilah yang membangkitkan semangat Paulus ya. Agama Yahudi itu sama sekali berbeda dengan agama Allah dan sebagaimana yang diajarkan dalam Taurat, para nabi dan Mazmur. Jadi agama Allah itu diajarkan di dalam Taurat ya, dan para nabi, kita para nabi dan Mazmur ya. Jadi teman-teman, agama Yahudi adalah satu produk dari kekeliruan ya, tidak mampu, tidak bisa melihat firman Tuhan ya. Sekalipun mungkin mereka memiliki segudang cara untuk memahami ya, untuk menafsirkan Alkitab, tetapi mereka tetap tidak bisa melihat. Jadi ya sebentar ya, Brother Eric. Jadi teman-teman, di sini mau dikatakan ya kepada kita bahwa kalau kita mempelajari agama firman Tuhan dengan benar, maka tidak ada yang namanya pertentangan dengan hukum Allah ya, perjanjian lama atau kitab para nabi-nabi yang ditulis ya, atau ya perjanjian lama ya. Jadi apa yang diajarkan oleh perjanjian lama akan sangat selaras dengan perjanjian baru. Dan begitu juga sebaliknya, teman-teman. Jadi kalau kita telah mempelajari dengan benar, melihat satu keselarasan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya, di mana kita melihat Kristus sebagai pusat dari semuanya, ya kita bisa pastikan kita sedang berada di dalam kebenaran. Tapi kalau kita mulai mengkontradiksikan ya, oh ini agama produk perjanjian baru berbeda dengan perjanjian lama. Wah, ini harus hati-hati ya. Oke, terima kasih. Ini poin kita untuk subtopik kita sampai di sini. Ada yang mau, ya Brother Eric tadi mau memberi tambahan, silakan. Oke, baik. Atau Terima komentar. kasih. Oke, terima kasih. Jadi kesannya seperti ini, Bing. Kita bukan mengatakan bahwa pengenalan akan Kristus itu atau penyertaan Kristus itu bergantung pada mempelajari Alkitab atau cara mempelajari Alkitab. Yang kita bilang adalah bahwa itu mempermudah. Jadi mempermudah ya. Beda untuk itu adalah satu-satunya cara yang kemudian kita boleh memperoleh pengenalan akan Tuhan. Tapi itu mempermudah kita untuk mempelajari Alkitab dan mempermudah kita untuk menyajikan kebenaran itu sendiri. Jadi beda ya. Itu kita hanya menyatakan bahwa itu mempermudah. Jadi bukan sesuatu yang menentukan. Kemudian kita juga menyatakan bahwa kita akan terus menjadi sarana yang seperti bejana tanah liat. Tidak ada kemuliaan di sana. Tapi itu kita harus masuk sampai ke kedalaman itu supaya kita bisa memberikan pertanggungjawaban. Ada ayat juga yang menyatakan seperti itu. Kita dapat memberikan pertanggungjawaban dari hal keyakinan yang kita yakini. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi itu bukan kesannya, bukan itu yang menentukan, tidak seperti itu. Itu mempermudah. Kemudian yang kedua ya, sebenarnya ketika kita coba untuk memberikan penjelasan ya,
kita coba memberikan penjelasan dan kita coba memahami, itu adalah dua proses yang sementara berlangsung ya. Bagaimana sesungguhnya kita membicarakan dan kemudian bagaimana sesungguhnya kita memahami. Ebing juga sekarang sementara mau menjelaskan ya, menjelaskan tentang bagian dari tulisan Wajonar sehubungan dengan kitab Galatia, dan kemudian kita mencoba untuk memahami, dan kemudian ada tanggapan, ada itu adalah proses ya, proses bagaimana kita memahami di dalam Tuhan, dan itu sesungguhnya dapat dibahasakan seperti itu ya, itu dapat dibahasakan. Jadi ya kita juga ingat, orang dulu kan sering sama-sama, orang getol sekali suka untuk mempelajari tentang bagaimana ilmu komunikasi dengan bagaimana berargumentasi, sehingga pada akhirnya ada pola yang terbentuk. Kemudian pada akhirnya orang memiliki alat itu seperti itu. Tapi sekali lagi itu adalah alat yang bukan yang menentukan. Itu adalah yang mempermudah. Kemudian ya, ketika kita kemudian pada akhirnya menentukan apa yang dimaksudkan dengan tradisi. Kan dikatakan bahwa agama Yahudi itu adalah agama tradisi ya. Dan memang ketika kita masuk lebih dalam ya, kita masuk lebih dalam, kemudian kita mempelajari dengan lebih dalam apa yang dimaksud dengan tradisi, kita akan bisa melihat ya, kita akan bisa melihat bahwa apa agama tradisi itu yang berbeda dengan agama Alkitab. Itu yang kemudian yang kedua ya, kita bersyukur sekarang ini kita telah menerima melalui gereja ya, kita selalu bahasakan gereja mempersatukan semua ajaran. Gereja memberikan sarana ya untuk kita boleh digunakan Tuhan untuk mengekspresikan kebenaran Injil ya. Dan memang kita bersyukur bahwa kita melihat bahwa ternyata perjanjian lama itu adalah Injil yang dijelaskan dalam sistem simbol yang kemudian digenapi dalam wujud di dalam perjanjian baru. Seperti itu ya, kita melihat seperti itu. Kemudian kita melihat bahwa sesungguhnya hukum Taurat itu yang kemudian dijelaskan di dalam Alkitab, kita bisa memahami, oh ternyata bagian-bagian yang dituliskan dalam hukum Taurat itu, yang diantaranya adalah 10 hukum Tuhan ya, kemudian menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya sistem perintah, sistem hukum itu yang Tuhan atur itu untuk kebaikan bangsa Israel pada waktu itu, dan ternyata itu juga untuk kebaikan kita ya, bukan sesuatu beban. Kemudian ada juga tambahan-tambahan ya yang kemudian dijelaskan di dalam tradisi dari agama Farisi atau agama Yahudi ya, yang bukan agama Alkitab. Kan kita tahu bersama bahwa ada 613 aturan tambahan ya yang ditambahkan kepada hukum Taurat. Dan di antara 613 misfot atau misna itu adalah ajaran yang membebani dalam pengudusan Sabat. Misalnya contoh, ada satu ajaran, kalau sekiranya ada satu pekerjaan jalan kaki yang kemudian diatur berjalan kaki sepanjang 200 meter, no? Kemudian itu dihitung kerja dan itu dihitung berdosa terhadap hari Sabat. Nah, itu jadi ditambahkan yang tidak dituliskan di dalam Alkitab. Ada juga ajaran, ada juga yang ditaruh di situ, aturan perintah yang ditaruh di situ, bahwa kalau di antara ada yang sementara beribadah ya, kemudian dia memiliki masalah kesehatan, misalnya dia flu ya, dia di situ diatur bahwa dia tidak boleh untuk melakukan pekerjaan itu, kemudian mengambil sesuatu yang di luar aktivitas di sementara dia beribadah, kemudian dia kalau orang bilang orang seka itu ingus, tapi itu ada lengso misalnya yang digantungkan di pundaknya, kemudian untuk tidak dihitung kerja dia mengusapkan ingusnya di lengso yang ada di pundaknya dan dia tidak dihitung kerja. Itu contoh ya, bagaimana sesungguhnya tradisi-tradisi yang kemudian diajarkan yang tidak ada di dalam Alkitab. Agama yang benar itu agama Alkitab tentunya ya, yang kita beriman di dalam kebenaran firman. Jadi kita bersyukur ya sebagai satu gereja, Tuhan telah memberikan terang kebenaran sehingga kita bisa memahami akan kebenaran itu, dan kemudian kita bisa melihat sesungguhnya keindahan Injil itu dalam Alkitab perjanjian lama ya, melalui sistem korban yang kemudian digenapi di dalam perjanjian baru melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Orang bersyukur ya untuk itu. Dan saudara-saudara, untuk sehubungan dengan mereka yang ada di luar sana ya, mereka tidak membawakan pekabaran malaikat yang ketiga, saudara-saudara. Karena pekabaran malaikat yang ketiga itu hanya diberikan kepada kita sebagai gereja.
SDA. Itu warisan gereja Masehi Advent hari ke-7. Dorang di sana tidak memiliki itu. Kenapa dorang sampaikan seperti itu? Karena pandangan yang mereka bawakan itu, kalau orang lihat ya dalam teologi pembenaran oleh iman, itu pandangan dari Calvin ya, yang kemudian mengabaikan hukum, menolak hukum, atau menghapus hukum seperti itu ya, meniadakan hukum. Jadi itu pandangan yang memang seperti itu. Tapi kalau kita dari sudut pandang ini kita melihat dari sudut pandang itu ya, secara umum ya, oleh karena ketidaktahuan mereka, oleh karena pemutarbalikan ya kebenaran yang mereka ajarkan, khususnya ini saudara ini Pastor Joseph Prince ya, kita banyak mengikuti DP ajaran-ajaran. Nah, ada pandangan-pandangan yang secara ini yang secara pembenaran ya, itu pandangan pembenaran itu yang memang selaras dengan juga pandangan dari Jones dan Wajonar. Just by faith alone, hanya oleh iman saja. Tapi kemudian ketika masuk pada pada hukum, kita berbeda di situ. Mereka kemudian pada akhirnya mengabaikan, menolak atau meniadakan hukum ya. Tapi kita menempatkan melalui pekabaran pembenaran oleh iman 1888, hukum ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Tapi kalau dari segi sudut pandang penebusan, pembenaran, sepertinya ada pandangan-pandangan yang sama karena itu juga lahir dari ajaran Alkitab. Dan kemudian ketika mereka mulai menjelaskan tentang hubungan antara Injil dengan hukumnya, di sana kita berbeda. Dan kita melihat itu, kita memiliki filter itu tentunya. Tapi ada pandangan-pandangan yang selaras sehubungan dengan penebusan, pengorbanan Yesus di kayu salib, fakta tentang kesederhanaan keselamatan, fakta tentang keselamatan itu tidak berat seperti itu ya. Itu juga itu ada pandangan-pandangan yang selaras sehubungan dengan itu. Karena kita banyak ikuti DP penyampaian. Tapi ketika masuk ke hukum, di sana kita berbeda. Ada juga ya dari Stephen Tong dan juga evangelis ya yang lain yang membawakan pekabaran-pekabaran yang sehubungan dengan keselamatan atau pekabaran tentang keselamatan. Jadi itu yang kita pikir kita telah memiliki filter untuk itu. Tapi untuk pandangan-pandangan tentang penebusan dan yang sehubungan dengan itu sebelum masuk pada hubungan antara Injil dengan hukum, Injil dengan iman, dan iman dengan hukum itu sendiri, maka kita berbeda di situ. Dan kita pikir bahwa kita memiliki filter untuk itu ya, melalui pekabaran malaikat yang ketiga. Karena kita melihat bahwa pekabaran malaikat yang ketiga ini sekali lagi menempatkan hukum pada posisinya. Selalu hukum menuntut, di mana ada dosa, hukum menuntut. Dan tidak ada kurang dari sana. Harus sempurna. Dan cara satu-satunya bagaimana hukum itu digenapi, hanyalah melalui apa yang Yesus lakukan, melalui kehidupannya dan pengorbanannya di kayu salib. Hanya seperti itu. Tidak ada cara yang lain. Dan itu yang kita peroleh, yang sementara kita miliki di dalam Kristus. Dan kalaupun pada akhirnya kita akan dipercayakan untuk seperti mereka ya, memang kan Nyonya juga menuliskan seperti itu, bahwa di akhir kita akan digunakan oleh Tuhan ya untuk meluruskan pandangan-pandangan yang keliru dari sudut pandang keselamatan ya. Ada kebangkitan rohani palsu, ada kebangkitan rohani yang benar. Dan Tuhan akan menggunakan saudara dan saya sebagai sarana untuk itu. Oleh kelengkapan yang Tuhan karuniakan dan oleh kepenuhan di dalam kuasa dari pribadi Allah Roh Kudus itu sendiri. Dan Nyonya White melihat bahwa ada di antara umat-umat Tuhan, kalau Petrus dia berdiri, kemudian yang menyampaikan firman 3.000 orang yang dimenangkan laki-laki, tapi di akhir itu di tulisan-tulisan permulaan Nyonya White bilang bahwa ada di antara umat Tuhan ya, satu di antara umat Tuhan yang berdiri di hadapan puluhan ribu ya yang mendengarkan, dan kemudian ada 10 kali lipat ya kuasa yang dicurahkan. Jadi kalau mungkin Petrus hanya 3.000 pada waktu itu, pada waktu di antara siapa yang Tuhan gunakan untuk membawakan pekabaran rahmat yang terakhir pada waktu roh hujan akhir itu dicurahkan, ada 30.000 yang dimenangkan. Dan memang orang akan mengimani seperti itu. Dan kita memahami untuk itu ya. Kita memiliki filter untuk itu. Dan kita bisa membedakan, oh ini sesuatu yang clear. Tapi ada juga dari sudut pandang kasih ya. Dari sudut pandang kasih, Tuhan juga mengajarkan melalui tulisan Paulus juga ya, dalam 1 Korintus pasal 13 kalau tidak salah. Kasih itu adalah mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kenapa orang melihat dari sudut pandang kasih? Karena kita telah memiliki filter untuk itu.
melalui terang pekabaran malaikat yang ketiga. Dan kita terus diperlengkapi oleh Tuhan untuk memiliki kelengkapan kepenuhan dari sudut pandang terang ini, dan kemudian pada akhirnya kita juga akan melebihi mereka ya, akan melebihi si Joseph Prince, saudara-saudara, yang mengajarkan keselamatan itu hanya sebagiannya, ya, hanya dari sudut pandang penebusan, tapi tidak dari sudut pandang bagaimana hukum itu digenapi di dalam kehidupan para umatnya. Dan kita juga akan dalam imannya, dalam iman dan pengharapan di dalam Kristus, kita juga akan digunakan oleh Tuhan untuk hal itu. Oke, itu mungkin yang bisa ditambahkan. Terima kasih, sahabat-sahabat. Ya, terima kasih Brother Erik. Jadi semakin jelas ya, semakin jelas yang Brother Erik sampaikan. Dan mengenai Pastor Joseph Prince, memang teman-teman, untuk kasih karunia yang penjelasannya mengenai kasih karunia, kita juga setuju. Dan penjelasannya mengenai peran manusia ya terhadap hukum, kita juga setuju ya. Bagaimana kemanusiaan itu sama sekali tidak berdaya dengan apa ya, kebenaran. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika itu bagaimana dia berpadanan dengan hukum ya. Mungkin dia tidak mempelajari bahwa hukum itu diberikan oleh Kristus dan Yesuslah hukum itu sendiri, dan Yesuslah yang akan menggenapi hukum tersebut ya. Dan teman-teman, kita ya yang mewarisi pekabaran malaikat ketiga sebenarnya memiliki kesempatan untuk meluruskan ya pekabaran-pekabaran ini ketika kita ketemu dengan orang-orang yang di dalam gambar yang tidak utuh. Saya mengatakan mereka memiliki gambar yang tidak utuh ya. Jadi kalau kita ketemu dengan pelajar-pelajar Alkitab ya, entah mereka pada posisi hukum atau pada posisi kasih karunia ya, yang ditinggikan, kita bisa menggenapkan gitu, bisa membuat gambarnya jadi utuh. Dan pemahaman dan pengalaman kita itu akan memberi kesan yang saya sangat yakin akan memberkati mereka ya. Seperti yang pengalaman dari yang kami alami dengan beberapa orang ya dari Protestan ketika membicarakan tentang kasih karunia, mereka pikir orang Advent itu kering dan tidak ada kasih karunia ya. Tapi ketika mereka melihat bagaimana kasih karunia yang dijelaskan dari orang Advent, tetapi dari pekabaran malaikat ketiga, mereka sama sekali tidak percaya kalau kasih karunia itu seperti itu, teman-teman. Jauh dari bayangan yang mereka bayangkan tentang kasih karunia. Jadi, kedalaman kekayaan kasih karunia yang dijelaskan dalam pekabaran malaikat ketiga, saya bisa katakan itu melebihi bahkan tidak ada bandingannya dengan apa yang diajarkan oleh gereja-gereja lain. Dan puji Tuhan ya teman-teman, itu sangat memberkati dan menguatkan mereka. Teman-teman, kita akan lanjut, tapi materi kita selanjutnya ini panjang sekali. Jadi sedangkan waktu kita tinggal sedikit, mungkin kita akan sambung ya pada minggu berikut ya, pada hari Sabat kalau kita tidak ada halangan, atau hari Minggu atau hari Senin. Jadi materi kita panjang, jadi kita sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman, kehadiran